Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Adapun Injil renungan kita hari ini kita kutip dari Yohanes 8 ayat 7. Namun sebelum kita mulai renungan, mari kita berdoa sejenak supaya Bapa di surga melihat dan memberikan kekuatan bagi kita untuk mendengarkan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan napas kehidupan pada kami hingga hari ini, sehingga kami Tuhan masih bisa bertemu dalam mendengarkan renungan ini, baik secara online di rumah ataupun di mana kami berada. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Bimbing ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan perintah-Mu ini dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Yohanes 8 ayat 7, demikian bunyinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudaraku terkasih, suatu hari ahli Taurat dengan orang Farisi membawa kepada Yesus seseorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan bertanya, apakah dapat melemparinya dengan batu sesuai dengan hukum Taurat Musa. Mereka bertanya bukanlah untuk mendapatkan jawaban, melainkan untuk mencobai Yesus supaya memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Mereka tahu menurut hukum Romawi, orang Yahudi tidak berhak mengadili, apalagi untuk menghukum mati seseorang. Bila Tuhan Yesus menyetujui menghukum mati perempuan itu sesuai hukum Taurat Musa, dia pasti akan melanggar hukum Romawi, seperti tertulis dalam Yohanes 18 ayat 31. Tetapi bila Yesus melepaskan perempuan itu, berarti nyata-nyata mengabaikan hukum Taurat Musa. Saudaraku terkasih, Yesus mengetahui niat jahat mereka, lalu bertanya kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Maka orang-orang yang berkerumun pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Mereka membubarkan diri. Akhirnya tinggallah perempuan yang dipermalukan itu. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Waktu itu Yesus tidak bingung menghadapi orang-orang yang ribut itu. Sama seperti kejadian-kejadian lain di dalam sebelumnya, dia tetap tenang menghadapi cobaan-cobaan seperti itu. Dia menulis dengan jarinya di tanah, memberi isyarat agar orang-orang tenang dalam menghadapi persoalan ini. Maka sementara perempuan itu menunggu hukuman mati Yesus, namun pertanyaan Yesus justru membuat orang-orang malu dan pergi. Saudaraku terkasih, perkataan Yesus yang penuh hikmat dan belas kasihan itu bukanlah membiarkan perbuatan dosa, melainkan untuk memberikan kesempatan bertobat. Sebab akhirnya Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di dunia ini siapa yang tidak berdosa? Tidak seorang pun yang tidak berdosa. Jadi karena semua orang berdosa, yang membedakannya hanyalah pada besar kecilnya dosa, maka tidak seorang pun yang layak untuk menghakimi orang lain. Tetapi sebab manusia justru suka mawas orang lain, tidak mau mawas diri sendiri, suka mencari kesalahan orang lain, tidak mau memberikan pengampunan kepada orang lain, tidak mau memeriksa kesalahan diri sendiri, mencela orang lain, tidak mau mencela diri sendiri, menghakimi orang lain, tidak mau menghakimi diri sendiri. Inilah sifat manusia. Orang-orang yang berkerumun yang mendesak Yesus untuk mendapatkan jawaban dari Yesus hanya melihat dosa dari perempuan itu, tetapi lupa diri mereka juga orang berdosa. Seperti tertulis dalam Amsal 16 ayat 2.
Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya ulang sekali lagi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 16 ayat 2. Tuhan Yesus juga pernah berfirman, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Ini tertulis dalam Matius 7 ayat 3 sampai dengan 4. Kiranya kita jangan mencari selumbar di mata saudara kita, sedangkan balok di mata kita tidak kita ketahui. Apa inti dari renungan ini, saudaraku? Marilah kita mengoreksi diri kita sendiri. Jangan menghakimi orang lain. Jika kita masih melakukan dosa hingga saat ini, masih ada kesempatan. Bertobatlah saat ini juga. Rubahlah sikapmu. Tidak perlu melihat-lihat kesalahan orang lain. Tidak perlu melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Tidak perlu memfitnah orang lain. Tapi fokuslah bagaimana membenarkan diri sendiri. Bagaimana memperbaiki diri sendiri supaya terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Demikian renungan kita hari ini. Semoga saudara bermanfaat. Semoga renungan ini bisa memberikan kekuatan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan kepada kami, supaya kami Tuhan tidak menghakimi orang lain, karena kami juga orang berdosa. Supaya kami Tuhan tidak mencela orang lain, karena kami juga belum tentu bisa berbuat baik. Tuhan, ajari kami supaya kami fokus dengan dosa-dosa dan kehidupan kami sendiri, supaya kami bisa memperbaiki akan dosa-dosa yang kami lakukan, supaya kami Tuhan mendapatkan berkat dari-Mu. Ajari kami Tuhan, bimbing kami supaya kami mengerti perintah-perintah-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami dimanapun mereka berada saat ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, bisnis dan juga pekerjaan. Tunjukkan Tuhan kepada mereka, di mana ada jalan, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Supaya mereka Tuhan bisa melakukan yang terbaik buat kehidupan mereka, supaya mereka sanggup memberikan nafkah kepada anak-anak dan keluarga. Tuhan, begitu juga jika ada saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka mendapatkan kekuatan kesembuhan dari-Mu. Berkati Tuhan tenaga paramedis yang menangani mereka. Tuhan, dimanapun sekarang saudara-saudara kami berada, berkati mereka satu persatu. Hapuskan Tuhan dosa kami supaya tidak menghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.